yang pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan, ketika Tuhan beserta dengan kami. Bahkan hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Nafas hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan pada hari ini, bahkan seterusnya dan sampai selama-lamanya di hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh bernafas, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya baik, hari ini tema dari Bapak Gembala adalah bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang selalu layak di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah menjadi orang yang jujur. Ya, ini ada hidup jujur. Ya, saudara, hidup jujur. Seringkali kita tuh menyepelekan ini ya. Jujur itu lawan katanya apa? Tidak jujur, alias bohong. Siapa yang suka bohong? Gak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Iya, suami-suami yang suka bohong, ayo. Ya. Kemarin ada satu orang ibu yang tanya saya, Bu Debi, iya, mau tanya dong Bu, kalau ngambil uang suami itu dosa nggak? Ya, saya bilang, kenapa ibu harus ngambil uang suami? Suami saya pelit, tidak pernah terbuka dalam hal keuangan. Saya bilang, Ibu, Alkitab berkata, orang menikah itu 2 jadi 1. Berarti uang suami adalah uang ya. Jadi istri ngambil uang suami dosa nggak? Ibu-ibu langsung teriak enggak ya. Katanya, makanya bapak-bapak yang namanya keuangan itu harus jujur. Jadi tidak perlu simpan di kaos kaki. Ya, sampai ada bapak-bapak yang konseling sama saya bingung mau simpan uang di mana Bu. Saya taruh di bank, istri saya ketemu ATM-nya. Saya taruh di bawah kasur, dia temuin juga. Terakhir di kaos kaki, hilang kaos kakinya Bu. Saya bilang, Bapak hidup kok sampai ribet begitu ya. Kita nih perlu hidup jujur. Hidup jujur tuh enak. Orang yang hidup jujur itu plong, gak ada yang disembunyikan, gak ada kebohongan. Ya pokoknya orang hidup jujur itu banyak berkatnya lah. Kita mulai dari yang terkecil dalam hal keuangan, semua mau jujur. Demikian ibu-ibu, kalau dipercayakan uang suami juga, jangan uang dipakai untuk kepentingan pribadi, amin ibu-ibu. Gak ada aminnya. Tadi dibilang jadi 1 uangnya gak apa-apa, semua teriak amin ya, begitu dibilang jangan pakai untuk kepentingan. Kenapa suami itu tidak percaya? Amsal 31 berkata begini, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Istri yang takut akan Tuhan. Hati suaminya percaya kepadanya. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah kehilangan keuntungan. Saya yakin kalau kita menjadi istri yang dipercaya, gak perlu nyolong uang suami, amin ibu-ibu. Nggak ada amin lagi kan? Memang ibu-ibu ini ya. Ya, saya itu diberikan sama suami saya bahkan kuasa. Ya, dia bilang gini, pokoknya keuangan semua kamu yang pegang. Termasuk dalam hal mau memberkati siapa aja itu kamu udah nggak usah tanya saya. Karena saya percaya istri saya ini punya kepekaan yang luar biasa. Loh, saya mendapat kepercayaan dari suami. Kenapa? Karena memang saya dapat dipercaya. Jangan dikasih uang belanja, saudara ya. Sebulan dikasih uang belanja berapa di sini rata-rata uang belanjanya? Saya nggak usah bilang 10 juta loh. Nanti yang ibu-ibu cuma dapat 5 juta ngomong ke suaminya, Bu Debi bilang 10 juta loh tiap bulan. Ya, misalnya nih dapat uang belanja setiap bulan berapa? 4 atau 5 juta. Ya, kita harus bisa dipercaya, jangan pakai buat beli. Ya, dikasih uang 5 juta sama suami langsung ke salon. Ngapa? Sulam alis.
Ya. Apalagi extension bulu mata. Ibu-ibu, kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan utama yang pokok dengan yang lainnya. Kalau cuma untuk beli tas, beli apa, kalau ada kelebihan lah dari uang jajan, dari uang belanja, amin. Ya, supaya suami juga bisa percaya. Nah, judulnya adalah orang yang hidup jujur. Mari kita buka bersama. Mazmur 37 ayat 37 di sana dikatakan begini, saudara, ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat 37 tadi berkata, coba kita kembali ya. Di sana perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah ya kepada orang jujur, ayat 37. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Siapa yang memiliki masa depan dalam hidupnya? Orang yang jujur dan orang yang tulus. Orang hidup jujur itu pasti tulus ya, jangan suka berbelit-belit dalam hidup ini. Rempong, saudara, hidup itu sudah rempong, ditambah dengan simpan dosa, simpan kebohongan. Orang suka bohong itu hidupnya gak tenang. Tapi kalau kita ini jujur, seringkali memang kejujuran itu menyakitkan, tapi lebih baik jujur daripada bohong. Nah, kemarin itu ada orang konseling sama saya, Bu Debi, iya saya mau tanya nih Bu, ya apakah dosa yang kami lakukan ini? Kenapa? Jadi begini ceritanya Bu. Beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga terkena COVID Bu. Iya, jadi mama saya, papa saya, suami saya terkena COVID. Mama saya udah umur 70-an. Ketika pertama kali dia dan papa saya yang terkena, singkat cerita papa saya meninggal. Ya, jadi ya mama saya sendirian. Nah, suami saya juga akhirnya terjangkit dan diopnam di rumah sakit yang berbeda. Setelah papa saya meninggal, suami saya meninggal. Lah, setelah mamanya keluar rumah sakit nanyain terus, ya anaknya ini mana, sudah sembuh apa belum? Jadi mereka jawab masih diisolasi mah di rumah sakit, padahal udah meninggal yang laki ini. Ya terus besok kan nanya lagi, gimana kabarnya? Kok belum keluar-keluar dari rumah sakit? Saya aja udah sembuh, ya. Iya mah nggak tahu nih, agak lama. Akhirnya udah sebulan lebih tanya lagi, mana dia? Lagi tugas keluar kota. Lalu dia telepon saya, Bu, saya lama-lama kok jadi nggak sejahtera ya Bu ya. Maksudnya sampai kapan kami itu takut ngasih tahu mama, karena takut mama drop, lalu dia juga bisa sakit atau meninggal kalau dia tahu anaknya yang laki ini meninggal. Jadi apa sebaiknya yang harus kami lakukan? Saya tanya, mau kuat seberapa lama hidup dalam kebohongan begitu? Kamu lebih berdosa lagi loh, orang udah meninggal kamu bilang lagi kerja keluar kota loh. Dosa gak itu? Orangnya udah meninggal, suamimu udah meninggal, udah di dalam kubur. Kamu bohong kepada mamamu katanya dia lagi pergi tugas di luar kota. Lebih berdosa lagi tuh, kamu berdosa sama yang meninggal, karena kamu membohongi. Lah terus tapi gimana Bu? Semua keluarga kami bilang takut nanti kalau mama mati dengar kabar begitu. Mati, hidup tuh di tangan Tuhan. Ya bukan karena kamu sampaikan berita. Kalau memang waktunya mama meninggal ya meninggal. Tidak harus disampaikan berita yang gitu. Tapi kalau belum waktunya, biar mau dengar berita begitu juga tidak akan meninggal. Saya jadi ingat satu cerita saudara. Ada orang kaya banget. Dia punya harta banyak saudara. Lalu tiba-tiba orang kaya ini meninggal. Lah dia punya anak saudara, berapa orang anak, tapi anak yang tertua ini sakit jantung.
Ya, jadi ketika papahnya itu meninggal, dia ya meninggalkan separuh harta kekayaannya buat anak tertua, yang lain tuh dibagi-bagi. Tapi anak tertua dapat yang paling gede. Nah, waktu meninggal tuh semua bingung. Ya, mamahnya bilang gini, soalnya anak saya ini ada sakit jantung, takutnya kalau dikasih tahu dia dapat harta setengah, dia syok karena bapaknya kaget banget, kaya banget. Nanti dia syok, dia bisa mati kan. Jadi gimana ya cara kasih taunya? Harus pelan-pelan biar nggak mati. Akhirnya dipanggillah pendeta. Pak pendeta, gini loh, anak kita ini ada sakit jantung. Jadi tolong Bapak berdoa minta hikmat Tuhan, kasih tahu sehalus mungkin. Supaya dia nggak kaget bahwa dia dapat kekayaan yang besar. Oke, Pak pendeta berdoa puasa. Tiba harinya ketemu semua keluarga, Pak pendeta bilang sama anak yang paling tua, sekarang kan Bapak sudah berbahagia ya, sudah kembali, iya. Dan ya namanya harta itu kan hanya titipan. Iya, jadi saya mau sampein ya ini. Pokoknya halus banget ya. Kira-kira kalau kamu dapat harta banyak, kamu seneng gak? Ya gini. Diumpan-umpan lah saudara. Akhirnya tiba-tiba, nah saya mau kasih keputusannya ini. Jadi papamu sudah meninggal dan separuh harta kekayaannya itu buat kamu sendiri. Yang lainnya itu dibagi. Anaknya itu diam aja. Terus anaknya bilang, oh kalau begitu nanti separuhnya saya kasih buat Bapak pendeta, buat pelayanan. Tiba-tiba Pak pendeta pingsan dan mati di tempat. Jadi ternyata yang tidak siap iman itu siapa? Ya jangan mereka-reka kematian orang itu dipikir ya kalau dia sampein, saya bilang kamu tuh termasuk sombong loh. Berpikir kalau kamu sampein terus mamahmu mati. Loh, kedaulatan Tuhan kematian itu. Bukan karena kita yang ngomong begini terus mama mati. Saya bilang lebih baik jujur. Lebih baik jujur sekalipun itu menyakitkan daripada kamu menimbun dosa dan murka Tuhan loh dengan bohong begitu loh. Orang udah mati kamu bilang pergi kerja keluar kota. Iya Bu, makanya saya juga gak sejahtera. Ayo hidup dalam kejujuran tuh enak. Sekalipun misalnya mamahmu meninggal drop karena dengar itu, berarti sudah waktunya. Hidup jujur itu enak saudara. Jangan menyimpan kebohongan. Yang namanya kebohongan itu pasti akan terbongkar satu saat nanti. Tetapi orang yang jujur itu dikatakan di sini apa? Mereka lah yang memiliki masa depan. Siapa yang ingin punya masa depan? Siapa yang ingin anak-anaknya punya masa depan? Ayo dimulai dari kita menjadi orang tua yang jujur. Jangan suka bohong. Ya, kita ingat salah satu kisah orang yang bohong di Alkitab siapa? Ananias dan Safira. Ya, ketika mereka berbohong saudara, ya saya pengen coba kita baca ayatnya saudara ya biar kita jelas ya. Buka bersama dalam Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama. Jadi saudara, ini kisah mengisahkan begini. Kalau saudara baca pasal yang sebelumnya, jadi ketika jemaat mula-mula mereka itu disebut jemaat mula-mula, mereka dipenuhi Roh Kudus itu di zaman Kisah Para Rasul, terjadi pencurahan hari Pentakosta itu, mereka menggebu-gebu semua imannya. Lalu mereka akhirnya hidup saling mengasihi, saling membagi apa yang mereka punya. Orang-orang yang punya kelebihan tanah, punya rumah yang lebih itu dijual. Kesepakatannya adalah semua hasil penjualan itu diserahkan di bawah kaki rasul-rasul. Bukan untuk dinikmati rasul-rasul, dibagiin bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi itu komitmen mereka. Apa yang punya tanah lebih, saya punya rumah nih 2 nih, mau saya jual 1, nanti buat dibagi-bagi jemaat yang butuh. Tapi semua hasil penjualannya itu diserahkan. Nah, tiba-tiba saudara, ada satu orang ini yang bernama Ananias dan Safira. Ya, kita baca ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kenapa di sini dikatakan ada seorang lain? Karena pada pasal yang sebelumnya sudah dikisahkan di sana bahwa ada Barnabas ya yang menyerahkan sebidang tanah, uangnya dijual, demikian pula Yusuf. Mereka menjual. Nah, di pasal ini diceritakan ada seorang lain yang juga menjual tanahnya. Jadi ini tanah investasinya,
bukan rumah. Dia punya investasi kelebihan. Pada waktu itu mereka bersepakat, yang kaya juallah satu bidang tanah untuk dibagi-bagi sama yang miskin. Ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2, dengan setahu istrinya, berarti istrinya juga sama-sama tahu. Ya, istrinya juga tahu dia bohong. Makanya istri kalau suami bohong diingetin, jangan didukung. Amin. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, dan sebagian lain di bawah dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi sebagian dia simpan, sebagian lagi dia serahkan. Padahal komitnya semua hasil penjualan dibawa. Ya, kalau kamu ndak mau, yang mending ndak usah jual. Gitu loh ya. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, ya, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Lah nek kamu tuh ndak tergerak ngasih, menjual ndak usah, daripada mau terlihat memberi tapi membohongi Tuhan. Ya, jadi Petrus bilang, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan dia bilang dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Atau bisa ngomonglah ke rasul-rasul, saya jualnya itu 2M, tapi saya sumbang 1M ya, 1M-nya buat saya. Lah itu afdol, karena kamu gak bohong, daripada kamu simpan separoh tapi kamu ngomong lakunya sekian tok. Itu dosa. Amin. Ya, jadi saudara, Petrus bilang, kalaupun udah kamu jual, ya itu kan tetap dalam kuasamu. Gak ada orang yang minta. Yang lagi dibahas di sini, ya, sebenarnya bukan soal dia harus kasih semua atau tidak, kata Petrus. Tapi jangan kamu bilang itu sudah semua dari hasil penjualanmu, padahal separuh kamu tahan. Ya, bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ingat, semua yang kita lakukan dengan kebohongan, engkau membohongi suamimu itu, engkau membohongi Tuhan. Engkau membohongi istrimu, itu sama dengan engkau membohongi Tuhan. Yang engkau dustai bukan manusia, tetapi Tuhan. Lah orang kok berdosa sama Tuhan? Emang Tuhan tidak tahu? Ya, mari kita mulai hidup dalam keterbukaan dan kejujuran, saudara ya. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu ini Safira dari mana, mungkin habis dari bank store uang. 3 jam kemudian dia baru datang. Suaminya sudah dikubur, ya. Dia nggak tahu apa-apa yang terjadi. Datanglah dia, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu ya kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bohong lagi nggak? Sama suaminya sama, satu roh pembohong. Ya, bertobat suami istri. Kalau ada satu yang suka bohong, satu ayo sadarkan yang suka bohong itu, supaya nggak sama-sama jadi pembohong. Nanti keturunan kita jadi keturunan ular beludak. Kalau semuanya pembohong benar, jadi keturunan ular beludak tuh nanti anak cucunya. Ya, ditanyain sama Petrus, benar terjualnya sekian sesuai yang dibawa suamimu ke sini? Betul. Suaminya udah bohong, istrinya juga
Bohong. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kamu juga ke situ. Ngeri nggak saudara? Ya. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, penghukuman itu nyata bagi orang-orang yang mendustai Tuhan. Mari kita belajar hidup dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang yang jujur, ya tadi kita kembali ke Mazmur 37 ayat 37. Orang yang jujur itu yang akan memiliki masa depan. Tapi kita lihat tadi kisahnya mengerikan. Orang yang berdusta sebaliknya dan berbohong, ya masa depannya kebinasaan, mati. Mari kita belajar suami istri, kita hidup dalam jujur, kejujuran. Dimulai dari hubungan yang terkecil ini dulu. Jangan suka bohong. Lebih baik menyakitkan tapi nggak bohong. Ya, kalau orang mau pinjam uang sama saudara, contoh, ya, saya mau, ada orang datang sama saya, Bu, pinjam uang dong, saya ada kebutuhan. Pinjamnya berapa? 10 juta. Jangan bilang, aduh saya enggak punya uang 10 juta padahal saudara punya. Jadi bagaimana menyiasatinya? Maaf, saya belum bisa bantu kalau 10 juta. Saya bisanya 2 juta tapi tidak usah ganti. Amin. Jangan bohong loh. Jangan bilang saya enggak punya uang segitu padahal kita punya. Ada orang datang pinjam uang 1 juta dong. Ya, jawab aja, maaf kalau 1 juta saya belum bisa tolong. Belum bisa, entah karena saya mau pakai uang saya atau saya mau butuh uang saya. Tapi jangan bilang gak ada padahal ada. Ngomong aja, saya belum bisa bantu kamu kalau 1 juta. Tapi saya bisa kasih nih 500.000, tapi gak usah ganti. Enak kita. Kemarin ada ibu-ibu yang WA saya, Bu Debbie mau tanya dong. Saya itu suka bantu orang dan dulu Bu orang itu pinjam uang ke saya ya ratusan juta. Ya sekarang ditagih tuh nggak balikin Bu. Aduh saya juga jadi kehilangan damai sejahtera Bu. Bagaimana ya Bu solusinya? Saya bilang, Ibu, Alkitab berkata kalau kita minjemin uang ke orang jangan harapkan ganti. Jadi Bu saya relain aja daripada Ibu stres. Ibu sakit jantung, kehilangan damai sejahtera, marah-marah gara-gara itu duit. Makanya Bu, besok-besok kalau ada orang pinjem 100 juta, kasih aja 5 juta. Tapi gak usah harap balik. Amin. Karena kalau kita sudah minjamin, jangan harap kembali loh. Apalagi bikin status di Facebook. Ini orang pinjem duit gak tahu balik-balik. Udah gitu ya ucapkan selamat tahun baru. Gak usah ucapin selamat tahun baru. Gak bayar dulu utangmu. Ada loh orang itu, saya baca status orang Kristen lagi. Ya gak usah sok ngomong tahun baru, harapan baru. Yang penting bayar dulu utangmu tahun yang lama. Ya saudara. Akhirnya hidup gak jadi berkat. Nagih-nagih utang di sosial media. Saya bilang kalau kamu minjem, Alkitab bilang kalau kamu meminjamkan sesuatu, jangan harapkan kembali. Tapi juga gak bisa bohong. Ya saya menerapkan ini, enak hidup saya. Saya gak usah mikir dia mau balikin duit, lalu saya sakit hati kalau dia gak balikin. Saya memberi dia serelanya saya, tapi saya juga gak bohongi. Saya gak bilang saya gak punya uang segitu, saya belum bisa tolong kalau segitu. Jadi saudara, kita hidup yuk dengan apa adanya, terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau kasih satu kisah saudara sebelum habis waktunya, itu orang sudah berdiri di belakang sana. Ya saudara, ya. Jadi begini saudara, ada satu kisah yang benar-benar yang akan membawa kita ini untuk hidup jujur. Ini terjadi berapa tahun yang lalu waktu saya masih ada di Solo. Satu kali suami saya itu mau pakai kredit card, dicari-cari di dompet gak ketemu saudara. Ya lalu saya bilang, kamu ingat dulu
terakhir itu kamu pakai buat apa? Akhirnya diingat. Terakhir aku pakai itu hari Jumat. Di mana? Di salah satu perusahaan untuk membayar sesuatu, jadi dibayar pakai kredit card itu. Oke, berarti di kantor itu saya telepon sekretaris di kantor itu yang waktu itu menggesek kredit card suami saya. Mbak, iya. Ini hari Jumat lalu kan kami ada ke kantor situ. Mbaknya waktu itu ada gesek pembayaran pakai kredit card suami saya. Iya. Mbak, itu ada ketinggalan nggak ya kredit card suami saya di situ atau tercecer? Waktu zaman itu masih pakai tanda tangan, belum pakai PIN ya. Oh, nggak ada tuh Bu. Saya ingat kok, saya kembalikan kredit card itu, saya yang kembalikan sama Bapak. Dan Bapak ambil dimasukin dompet. Saya nggak mungkin lupa. Oh, ya udah berarti tercecer di tempat lain. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Iya. Saya cari nggak ketemu. Akhirnya teleponlah kita ke bank yang bersangkutan. Saya telepon, Mbak, mohon saya mau lapor kredit card suami saya hilang. Atas namanya siapa ini. Oke, dia minta penyamaan data kan, saya kasih. Oh Bu, maaf ya, Ibu bilang tadi dipakai hari Jumat. Iya, tapi ini hari Minggu kemarin ada pembelanjaan sekian juta. Padahal itu kami baru tahu Senin kan. Hari Minggu ada pembelanjaan, siapa yang make ya Mbak? Waduh, saya sih nggak tahu ya, tapi ini ada pembelanjaan di mall ini, pembelanjaan sekian, di hypermart ini, pembelanjaan sekian. Oh, ya udah, itu hypermart yang mana ya Mbak? Bisa nggak kasih tahu alamatnya? Oh iya, ada nih hypermart ini. Saya pergi ke sana. Dulu saya kan mantan, saudara. Penyelidik. Ya, lalu saya ajak suami saya ketemu sama orang hypermartnya, manajernya, saya minta ketemu. Oke Pak, saya ada kasus begini Pak. Tapi hari Minggu kemarin kredit card itu dipakai di hypermart. Pembelanjaannya saya catat kan, saya minta data dari orang bank. Pembelanjaannya 6 juta sekian. Oke, dicatat. Saya tanya, ini boleh nggak ditayangkan di CCTV? Kan ada CCTV. Kasirnya itu nomor berapa, orangnya siapa? Saya cuma pengen tahu. Lalu dia bilang gini, maaf Bu, kami itu menyalahi kode etik. Oke, kalau kamu tidak mau memberitahu orangnya siapa dan tidak mau bukain CCTV, saya bawa polisi ke sini. Waduh Bu, jangan dong Bu, nanti rame lah, makanya izinkan saya lihat. Daripada saya bawa polisi. Oke Bu, tapi Ibu tanda tangan surat dulu bahwa ini tidak akan dipermasalahkan lewat hukum. Jangan bawa polisi ke sini. Oke, saya tanda tangan mana, tapi izinkan saya masuk. Saya cuma pengen lihat aja siapa orangnya. Oke, akhirnya dikasih. Kita tanda tangan surat, saya masuk di ruang CCTV. Itu ruang kecil, hanya ukurannya 1,5 meter kali 2 meter kayaknya. Tapi semua isinya monitor. Ya, TV kecil. Jadi dari ini Bu, pembelanjaan 6 juta sekian ada titik komanya, itu ada di kasir nomor 7. Ini Bu, tayangannya hari itu jam 2 siang. Hari Minggu, ini orangnya, saudara, sekretaris di perusahaan itu. Dia pakai baju hijau, pakai tas hitam, rambutnya dikucir. Saya bilang, saya bisa minta print outnya enggak? Pembelanjaannya, dia beli lemari, ya belanja saudara, ya kan ini rezeki nomplok ini ya. Dia belanja semua, lalu setelah itu dia naik ke matahari di atas, dia belanja pakaian, ya pokoknya itu luar biasa lah. Oke, saya minta semua data struk pembelanjaannya sama foto yang pas dia lagi di CCTV, jadi dibikinin mereka semua. Saya keluar dari mall itu, saya telepon sekretaris itu. Saya masih berharap satu saja, dia jujur ngomong minta maaf, tidak saya ramein. Saya telepon, Mbak, ya, gimana Bu, masalah kredit card Bapak sudah ketemu? Mbak, saya mau tanya satu kali lagi Mbak. Mbak bener-bener nggak tahu sertifikat itu ada tercecer atau di situ, atau soal kredit card suami saya Mbaknya nggak tahu? Ya Allah Bu, demi Allah. Hati-hati ya, bersumpah demi Allah. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan mata Tuhan melebihi kecanggihan CCTV manapun juga.
yang bisa menembusi bahkan sampai kedalaman bawah tanah. Di bapak-bapak hati-hatilah. Bapak-bapak mau ke hotel mana di bawah tanah pun, mata Tuhan melihat seperti CCTV tercanggih. Engkau tidak akan lolos dari penghukuman. Demikian juga ibu-ibu, engkau nyolong-nyolong uang suami. Ya, mending jujur. Akhirnya dia bersumpah-sumpah demi Allah. Ya sudah Mbak, kalau memang Mbak tidak tahu. Tapi sekali lagi saya tanya, saya masih mau kasih dia kesempatan. Bener Bu, bener. Saya ingat saya kasih ke Bapak itu. Oke, saya telepon bosnya. Karena kebetulan bosnya itu kenal baik sama saya. Bu, saya kemarin gini-gini. Oh iya, jadi gimana itu? Saya dengar dari sekretaris saya katanya kredit cardnya hilang ya. Iya. Dan ibu tahu pelakunya siapa? Saya cerita. Ini saya sudah mengantongi semua bukti dan foto dan segala macam. Oke, besok saya tunggu ibu dan bapak di kantor kami. Saya bilang, Bu, ibu itu bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama loh. Kalau ini kena ke semua orang, bahaya loh Bu. Waduh, padahal kredit card saya, semua saya percayakan dia yang pegang. Ah itu, ya, bahaya. Dia itu saya tahu jujur Bu. Kami ketemu di ruangan, beberapa pemimpin di perusahaan itu duduk di depan kami dan dipanggil. Saya sudah kasih semua bukti-buktinya. Di depan semua ditanya lagi, Mbak, kamu benar-benar tidak tahu dengan kredit cardnya Ibu Debbie dan suaminya? Enggak Bu, harus berapa kali saya jawab, ya Allah, demi Allah saya bersumpah. Ada orang-orang yang tidak takut bersumpah demi nama Tuhan. Saya bilang gini, Mbak, kalau mau jadi maling harus profesional. Orang itu mau bohong juga butuh keahlian. Mbak, maaf ya, saya langsung ngomong, Mbak, saya kemarin ya pergi ke hypermart dan hari Minggu mbaknya itu belanja pakai kredit card suami saya. Mbak pakai baju hijau, celana hitam, tas hitam, rambutmu dikucir, total pembelanjaanmu sekian dan ini struk beserta foto-fotonya. Dia beli lemari dikirim ke rumah. Ada alamatnya lagi pengirimannya. Setelah itu mbaknya naik ke Matahari, Mbak beli pakaian. Saya dari kemarin tanya sama Mbak, saya berharap Mbak mau jujur. Lalu dia nangis di situ. Tapi sudah terlambat. Ya, di antara semua bos-bosnya dia baru nangis. Dia bilang, iya saya minta maaf. Mbak, saya bilang, orang itu kerja. Kamu bekerja 10 tahun. Mungkin kamu gak pernah nyolong. Kamu jujur. Tapi sekali aja kamu berbohong, kamu tidak jujur. Semua jasa dan kebaikanmu 10 tahun itu dilupain orang. Saya cuma mau bilang ya Mbak, kamu satu kali ketemu teman kantormu di luar, mereka tidak akan ingat gini, wih dia dulu kerja 10 tahun jadi asisten pribadinya bosnya loh. Orangnya itu baik, jujur, enggak. Yang orang akan ingat terakhir yang kamu bikin apa? Itu dipecat dari kantor dulu. Kenapa? Nyolong kredit cardnya orang. Nyolong kredit cardnya nasabah. Jadi 10 tahun kebaikanmu akan dilupakan orang cuma karena satu ketidakjujuran. Nah waktu itu saya bilang sama bosnya, Bu, tolong dimaafin, kasih kesempatan lagi untuk tetap kerja karena dia memohon-mohon kepada saya. Dia kejar saya, Bu, please Bu, saya gak mau kehilangan pekerjaan. Coba kalau kemarin mbaknya jujur, semua tidak akan jadi seperti ini. Tapi bosnya bilang, maaf Bu, kami perusahaan besar, nasabah kami banyak. Nanti kalau dia melakukan itu, aduh untung ketemu ibu yang tidak memperkarakan. Coba kalau ketemu orang lain, ya bisa berabe. Enggak, saya sudah tidak bisa memakai dia. Saya cuma mau bilang dari peristiwa ini saudara, kita ini Alkitab bilang CCTV-nya Tuhan, itu mata Tuhan sendiri yang melihat setiap kita. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Jadi saudara, mari kita belajar hidup dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama.
Supaya apa? Ayat ini tadi menjamin, perhatikanlah orang yang jujur. Ya, sebab pada mereka itulah ada masa depan. Kalau engkau mau melihat masa depanmu diberkati Tuhan, mari hari ini beresin semua yang tidak benar. Mari beresin semua ketidakjujuran kita, semua kebohongan, buang jauh-jauh. Kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan.